Malam, Bu. Selamat malam. Kita di sini ingin memperkenalkan diri dulu ya, Bu. Ya, silakan. Pertama, saya Dinda Aulia Putri, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Bimbingan Konseling. Selamat malam, Bu. Perkenalkan, nama saya Ika Ropiana dari Universitas Indraprasta PGRI, dari Prodi Bimbingan dan Konseling di kelas R4C. Assalamualaikum sebelumnya ya Bu ya. Perkenalkan, saya Rani Lutfiarata. Saya juga salah satu mahasiswi dari Unindra, Indraprasta PGRI, dari kelas C. Kami ingin tahu sebelumnya, karena kita belum kenal ya Bu ya, kita mau nanya tentang biodata Ibu. Bisa minta tolong jelaskan tentang biodata Ibu ke kami yang sekiranya dapat Ibu sampaikan gitu. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halo Ibu. Tadi ada problem sedikit. Ya. Nama saya Putri. Saya lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI juga tahun 2019 dan sekarang saya ngajar di salah satu sekolah Islam di daerah Bekasi, yaitu SMP ITL Ismah. Kebetulan saya ngajar bimbingan dan konseling sudah 2 tahun ini, dan mungkin itu aja kali yang bisa saya sampaikan terkait dengan biodata saya. Oh iya, terima kasih ya Bu ya. Tadi Ibu udah 2 tahun ya ngajar di sekolah tersebut? Iya, betul. Sebelumnya boleh tahu nggak Bu, alasan Ibu menjadi guru BK apa? Mungkin untuk alasan, sebetulnya awalnya kedengeran kan ya Kak? Iya, kedengaran Bu. Awalnya pas lulus SMA tidak pernah terpikirkan untuk ambil jurusan bimbingan dan konseling. Karena di pilihan pertama saya tidak keterima, jadi saya pilih Universitas Indraprasta PGRI, kemudian jurusan yang mungkin menurut saya itu mudah, karena dulu juga menghindari yang namanya mata pelajaran matematika dan lain sebagainya, akhirnya saya pilih bimbingan dan konseling. Jadi tanpa disengaja memilih jurusan bimbingan dan konseling. Akhirnya setelah memilih jurusan tersebut, saya mulai mendalami ilmu bimbingan konseling. Dan dalam prinsip saya pun, ketika saya sudah berani terjun di dunia bimbingan dan konseling, artinya saya nggak mau hanya sekedar basah aja. Kalau misalkan mau cuma kecipikan aja. Jadi kalau udah berani nyemplung ya sekalian berenang aja gitu, sekalian mendalami ilmu-ilmunya. Ternyata lama-kelamaan nyaman di dunia bimbingan dan konseling. Terus kemudian dari dulu pun dari kecil cita-citanya juga menjadi guru, tapi belum tahu jadi guru apa. Nah, ketika sudah ngambil jurusan bimbingan konseling, di situ semakin semakin terarah bahwa setelah lulus kuliah saya pengen jadi guru bimbingan dan konseling.
Yang pertama, guru BK itu sebetulnya sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak-anak, entah anak SD, SMP maupun SMA. Kenapa? Karena ternyata sebetulnya setiap individu itu mereka itu mempunyai masalah. Artinya masalah itu bukan berarti dalam hal kayak masalah belajarnya, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-harinya pun juga individu tersebut itu banyak mengalami permasalahan-permasalahan sehingga menjadikan ya kehidupan sehari-harinya itu kurang efektif. Nah, dari situlah saya tertarik gitu karena ternyata guru BK itu sangat membantu anak-anak ketika mereka itu sedang mengalami permasalahan, entah di bidang belajarnya. Saya untuk menjadi guru BK gitu Kak. Oke, terima kasih ya Bu ya. Saya mau nanya lagi Bu, pendapat Ibu mengenai bimbingan dan konseling itu apa gitu? Pendapat saya tentang bimbingan dan konseling. Salah satu layanan dan layanan tersebut tuh yang memang ditujukan kepada semua individu, baik yang mempunyai masalah ataupun tidak mempunyai masalah. Dalam artian, yang mempunyai masalah itu akan terbantu dengan adanya layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang tidak mempunyai masalah, mereka akan semakin terarah ketika mereka mempunyai impian atau cita-cita. Jadi akan terbantu dengan adanya layanan-layanan yang ada di bimbingan konseling. Contohnya, kalau anak-anak yang tidak mempunyai masalah, tapi dia sebetulnya udah ada cita-cita, misalkan ingin menjadi penulis. Nah, jadi dengan adanya layanan BK, nanti di situ bisa diarahkan melalui dengan bimbingan karirnya. Kayak gitu, Pak. Oke, baik. Di dalam bimbingan konseling ini kan ada instrumen tes yang digunakan ya Bu ya. Menurut Ibu, saya ulangi ya. Ya. Di dalam bimbingan konseling ini kan terdapat instrumen yang digunakan ya Bu. Menurut Ibu, pendapat Ibu seberapa penting instrumen tes di dalam asesmen ini? Di dalam dunia sekolah. Oke. Seberapa penting instrumen untuk tentunya untuk layanan kita ya? Itu sangat dipentingkan, Kak. Kenapa? Karena sebelum kita ibaratnya gini sih, gimana caranya kita tahu apa yang dihadapi, masalah apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak kalau kita nggak apa ya, ibaratnya masalah itu kita tahu tanpa kita terawang kan tentunya. Pasti kita harus tahu dulu nih. Nah, kita akan tahu permasalahan itu dengan apa? Ya dari instrumen tadi itu. Jadi bisa mengukur seberapa besar masalah yang dihadapi oleh anak-anak atau oleh siswa. Nah, dengan instrumen tersebut nanti kita akan bisa tahu kita harus memberikan layanan apa yang sesuai dan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Jadi dengan adanya instrumen tersebut kita nggak asal-asalan gitu, karena setiap siswa itu pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Sekalipun sama permasalahannya, itu pasti penyelesaiannya itu juga berbeda. Kenapa? Karena setiap siswa itu kan mereka mempunyai pribadi yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan satu sama lain gitu. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Saya akan menyambung dari pertanyaan dari saudara tadi ya Bu.
Oke. Saya ulang ya. Hmm. Yang selanjutnya itu, apakah Ibu di sekolah sebagai guru BK menggunakan instrumen tes atau tidak, Bu? Instrumen tes, ya tentunya saya pakai. Jika iya, itu Ibu menggunakan instrumen itu untuk kepentingan apa, Bu? Untuk kepentingan biar apa ya, yang namanya guru BK itu kan fungsinya untuk memberikan layanan kepada siswa yang ada di sekolah tersebut. Ya tujuannya saya menggunakan instrumen ya supaya saya tahu anak-anak mana yang sedang mengalami permasalahan dan supaya bisa terukur dari sekian banyak siswa tersebut, misalkan yang sangat perlu dan atau yang harus segera ditindaklanjuti itu yang mana gitu. Jadi nggak ada istilahnya nanti telat apa ya, memberikan pertolongannya itu telat gitu. Jadi untuk menghindari hal tersebut gitu. Jadi supaya anak-anak yang misalkan mempunyai masalah terberat, nah itu berarti kan harus segera kita tangani. Dengan instrumen tersebut kita jadi tahu. Kemudian instrumen tes apa yang Ibu gunakan di dalam sekolah itu, Bu? Instrumen tes yang paling sebetulnya yang paling umum digunakan oleh sekolah-sekolah ya DCM sih, Kak. DCM ya? Mm-mm. Ibu tuh mempertimbangkan nggak ketika menentukan instrumen dalam melakukan asesmen ke peserta didik? Yang pertama ya harus disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang kita punya sebagai guru BK. Terus juga disesuaikan dengan ketika memilih sebuah instrumen itu harus disesuaikan gitu. Jadi nggak bisa kita pengennya pakai instrumen apa gitu. Nggak bisa asal-asalan menentukan instrumen. Ada lagi, Kak? Ya Bu, selanjutnya dalam menjalankan instrumen tes ini ada nggak kendalanya dalam prosesnya? Tentu pasti ada sih, Kak. Karena kan ketika saya memilih DCM untuk sebagai instrumentasi yang saya gunakan, pasti ada aja siswa yang apa ya, tidak terbuka gitu. Dalam artian di DCM tersebut entah nanti ada beberapa yang dia tidak isi atau memang yang dia isi itu tidak sesuai dengan apa yang dia alami pada saat itu. Itu. Lalu ada nggak dampak positif atau negatif dari penggunaan instrumen tes tersebut, Bu? Dampak positifnya pasti ada. Karena kan nggak mungkin ya, Kak, kalau instrumen itu kita pilih kalau nggak ada dampak positifnya gitu. Untuk dampak positifnya ya kita jadi lebih tahu gitu. Apalagi dalam DCM itu kan ada apa? Ada beberapa bidang ya yang kita apa? Yang kita telaah. Ada karirnya pribadi, sosial gitu. Nah, jadi kita jadi tahu sebenarnya anak ini mengalami masalahnya itu dalam bidang apa. Kemudian
untuk sosialnya apakah bagus, pribadinya apakah bagus, karirnya apakah bagus gitu. Jadi kita tahu gitu untuk secara keseluruhan permasalahan yang dialami oleh siswa. Kemudian untuk dampak negatifnya, sebetulnya kan BCM itu adalah instrumentasi tes yang paling mungkin yang paling manual ya gitu. Jadi mungkin ngolahnya itu agak sedikit lama gitu, karena kan kita harus masukin data satu persatu gitu. Jadi pengolahannya itu masih manual itu sih. Lalu hasil tes instrumen ini biasanya digunakan untuk apa, Bu? Untuk menindaklanjuti siswa. Oke, saya lanjut. Kan dalam DCM itu nanti kan ada analisis hasilnya. Nah, setelah dianalisis, kita tahu gitu permasalahan berat yang mana yang akan kita selesaikan gitu. Jadi supaya lebih terperinci, terarah gitu. Lalu selanjutnya, apa yang membuat instrumen tes yang Ibu gunakan ini dikatakan berhasil? Dikatakan berhasil. Iya. Instrumen tes itu bisa dikatakan berhasil jika penanganan yang kita lakukan atau layanan yang kita berikan ke siswa yang sedang bermasalah itu tepat. Artinya, terkadang yang namanya guru BK itu tidak boleh asal-asalan memberikan sebuah layanan kepada siswa yang sedang mengalami permasalahan. Karena yang pertama kita harus tahu dulu pribadinya seperti apa, karakternya seperti apa. Contohnya gini, misalkan ada anak yang mengalami permasalahan atau kesulitan belajar lah yang simpel gitu. Pada dasarnya anak tersebut memang nggak bisa dikasarin, nggak bisa diajak ngebut dalam memahami materi gitu. Nggak bisa yang namanya diberikan gaya belajar yang mandiri gitu. Nah, kalau misalkan guru BK itu hanya memberikan ya asal-asalan gitu memberikan layanannya kayak misalkan ya udah karena misalkan dalam hal matematika anak ini nggak bisa sama guru si A, langsung ganti aja sama guru si B. Nah, nggak bisa seperti itu. Artinya kita harus tahu kepribadiannya. Kayak misalkan, kenapa nih apa sama guru ini nggak cocok atau nggak cocoknya karena dengan gaya belajar atau gaya yang guru tersebut itu berikan gitu. Terus ketika anak tersebut misalkan ada perubahan nih gitu. Misalkan tadi yang tadinya matematika remet terus, setelah kita telusuri ternyata anak tersebut itu nggak cocok dengan gaya belajar yang diberikan sama guru matematikanya. Nah, akhirnya di situ kita cari solusinya bareng-bareng. Kemudian setelah sudah sudah ketemu solusinya, kemudian ada perubahan dari anak tersebut gitu. Jadi yang awalnya remet jadi nggak remet. Nah, berarti kan di situ sudah bisa dikatakan bahwa instrumen yang kita pilih itu berhasil karena kita tahu permasalahannya mungkin ada di bidang belajarnya dan kemudian di bidang belajarnya itu yang dia permasalahkan itu apa gitu, yang menjadi kesulitan dia itu apa gitu. Jadi kita lebih tahu. Nah, itu bisa dikatakan berhasil. Ada lagi? Lalu, ya, manfaat apa yang diperoleh dari penggunaan instrumen tes ini? Manfaatnya sih pasti kita jadi lebih mudah menemukan siswa-siswa yang sedang bermasalah. Nggak hanya siswa yang bermasalah aja, tapi siswa-siswa yang mungkin mereka itu sebetulnya dalam kehidupan sehari-harinya tuh ya dia nggak punya masalah gitu. Cuma dia masih bingung menyalurkan bakatnya, menyalurkan kemampuannya kemana, atau misalkan menentukan pilihan karirnya itu nanti ke depannya setelah lulus
akan jadi apa gitu. Jadi manfaatnya lebih ke apa ya? Kayak misalkan siswa itu juga nanti akan lebih mandiri gitu untuk mengambil keputusan. Karena kan yang namanya guru BK itu juga ketika menghadapi siswa yang bermasalah bukan berarti langsung kita eh, memberikan bukan solusi sih, tapi memberikan apa ya? Kayak misalkan, ya udah kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Enggak seperti itu. Karena kan nanti dibalikkan lagi kepada siswa. Jadi disitulah siswa dilatih untuk mandiri dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan permasalahan yang dia hadapi gitu. Ada lagi, Kak? Ya Ibu, sebelumnya terima kasih udah membantu tugas kami juga. Terima kasih sudah memberikan waktu Ibu gitu. Kita juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau apapun itu. Pokoknya minta maaf ya Bu ya. Iya. Makasih ya Bu, udah nyempetin Kami waktunya. berterima kasih banget gitu karena Ibu udah mau bantuin kita gitu. Oke, sama-sama Kak. Tetap